Filosofi sastra Jen Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu atau sesajen. Agar mudah dipahami, saya mengumpamakan bahwa langit atau akasa itu ibarat kertas hitam kosong, lalu Yang Maha Kuasa mencoret-coret langit dengan berbagai sinar yang bercahaya. Dan kelak, leluhur bangsa kita menyebut semua itu sebagai tata surya. Kesatuan seluruh tata surya dengan segala pola watak kehidupannya disebut sebagai jagat agung atau jagat raya. Ya, termasuk planet bumi, tempat kita tinggal. Jadi singkatnya, kita bagi 3 saja. 1. Langit yang hitam pekat diupamakan sebagai kertas kosong. 2. Galaksi atau gugusan bintang-bintang dengan segala isinya diupamakan sebagai tulisan atau coretan. 3. Pola watak dari kesatuan semesta kehidupan diupamakan sebagai nilai ungkap atau makna ciptaan atau daya kehidupan. Berdasarkan pola tersebut, tentu kita sepakat bahwa Yang Maha Kuasa telah menciptakan suatu mahakarya sastra di jagat agung ini dalam berbagai rupa, bentuk, watak, warna, ukuran, waktu, dan sebagainya yang mustahil dapat kita sebutkan satu persatu. Hal tersebut ditiru oleh manusia, maka lahirlah sastrawan yang melakukan sebuah usaha untuk menciptakan. Cipta sama dengan pikir, berupa karya-karya dalam bentuk tulisan melalui susunan aksara, dengan maksud untuk mengungkapkan keindahan di jagat agung. Tentu saja begitu, sebab manusia tidak mampu membuat benda hidup bernyawa dan berwatak. Kelak di zaman modern, lahirlah berbagai jenis karya sastra, seperti sastra tulis, sastra bunyi, sastra gerak, sastra gambar, dan lain sebagainya, yang semuanya berwatak imitasi, atau tiruan, atau metafora, atau palsu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, segala yang berupa tulisan atau susunan aksara sudah pasti asli buatan manusia, sebab Tuhan tidak pernah membuat aksara. Segala karya sastra hasil daya cipta Yang Maha Kuasa itulah sesungguhnya yang layak disebut sebagai kitab suci, yang benar-benar hidup dan memberi kehidupan bagi semesta, serta suci dari segala kebohongan dan sama sekali tidak ada cacat celanya. Kitab suci itulah yang seharusnya dibaca dan dipahami dengan sebenar-benarnya, sebab segala hasil daya cipta Yang Maha Kuasa itu sama sekali tidak ada yang sama. Tapi manusia lebih memuja dan menghormati kitab yang gampang disobek dan mudah dimusnahkan, pun diselewengkan, diperbanyak oleh penerbit dan percetakan. Sastra Jen Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu yang dikenal saat ini pada mulanya berasal dari kata Suastra Aji Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu, lalu berubah menjadi Sastra Ajian Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu, kemudian berubah lagi menjadi Sastra Jen Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu, kemudian berubah lagi menjadi Sastra Jen Rahayu Ningrat, kemudian Sastra Jenra, kemudian Sasajen, dan saat ini kita kenal sebagai Sajen. Bila kita kaji berdasarkan yang pertama sebagai wiwitannya, hal itu mengandung arti sebagai berikut. Suastra berarti cahaya sejati, setara dengan ilmu pengetahuan. Aji atau ajian atau jen berarti sesuatu yang harus dimengerti dan dipahami hingga saripatinya. Rahayu berarti sinar atau penerang selamat dan sejahtera. Ningrat berarti bagi jagat semesta. Pangruat berarti untuk memusnahkan, atau menghapus, atau menghilangkan, atau menghindari. Ing Diyu berarti kebodohan, ketidaktahuan, atau keraguan-raguan, atau kebingungan, atau kemangmangan, atau ketidakyakinan. Maka jelas bahwa sastra Jen Rahayu Ningrat Pangruat ing Diyu itu jika diterjemahkan secara bebas akan mengandung makna sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yang harus dimengerti dan dipahami,
agar selamat sejahtera bagi jagat semesta kehidupan untuk memusnahkan kebodohan. Atau tulisan yang maha kuasa yang harus dimengerti dan dipahami agar menjadi penerang, selamat, dan sejahtera bagi kehidupan di jagat raya agar terhindar dari kebodohan. Sesajen merupakan karya sastra hasil karya daya cipta para leluhur bangsa yang tidak mempergunakan aksara, melainkan dengan cara meminjam karya sastra hasil daya cipta yang maha kuasa untuk berbicara atau menyampaikan pesan, berkomunikasi kepada segala lapis kehidupan di jagat agung atau multidimensi. Hal ini tentu saja dilakukan karena kesadaran bahwa lidah manusia terlalu kecil untuk berbicara kepada jagat agung, apalagi kepada Yang Maha Kuasa. Artinya, para leluhur bangsa kita sangat memahami bahwa bahasa lisan ataupun tulisan senyatanya tidak dapat mewakili realitas apapun. Dengan demikian, punahlah kesombongan manusia. Pada dasarnya, sesajen berisi 4 unsur bahasa utama, yaitu api, udara, air, dan tanah, lalu ditambah dengan berbagai rupa silip siloka yang terdiri dari benda-benda alam. Yang jelas, kesemua itu sama sekali bukan hasil daya cipta manusia. Manusia hanya menyusunnya. Ya, seperti susunan aksara menjadi kata, dan seperti susunan kata menjadi kalimat, dan seterusnya. Berdasarkan atas kesadaran tertinggi bahwa jagat agung ini terdiri dari berbagai makhluk, bahwa kehidupan ini memiliki ruang dan waktu serta kejadiannya masing-masing, bahwa alam semesta itu sangat luas, bahwa rasa itu tidak terjabarkan, bahwa keindahan itu ada dengan sendirinya, dan seterusnya. Maka, diperlukan suatu alat atau media yang dapat dimengerti dan dipahami secara multidimensi untuk saling berbicara, untuk saling bersaudara, untuk saling menjaga keselamatan dan saling mensejahterakan, untuk saling mengasihi dalam damai. Berdasarkan atas kesadaran tertinggi bahwa manusia itu bodoh dan sombong, bahwa otak dan daya cipta serta lidah manusia untuk berbicara itu sangat penuh keterbatasan, banyak salah, banyak perbedaan, maka dibuatlah sebuah karya sastra yang dapat dimengerti dan dipahami oleh segala makhluk di segala ruang dan waktu. Dan kelak, bangsa kita menyebutnya sebagai sastra Jan Rahayu Ningrat Pangruat Ing Diyu. Maka dengan selayaknya, ia didudukan sebagai ibu dari segala bahasa atau bahasa ibu. Sastra Jan Rahayu Ningrat Pangruat Ing Diyu adalah karya sastra atau kitab suci bangsa yang mempergunakan huruf, bukan aksara. Hirup, hurip, huruf yang diperoleh dari hasil daya cipta yang maha kuasa di jagat agung atau jagat raya. Oleh sebab itu, bacalah. Jika Anda membuat karya sastra Jan Rahayu Ningrat Pangruat Ing Diyu atau sajen, susun dan tempatkan di tempat yang layak dan sebaik mungkin. Sebab karya sastra yang Anda buat itu dipinjam dari mahakarya yang maha kuasa. Jadi jangan direndahkan dan tidak boleh disepelekan. Artinya, jangan merendahkan diri Anda sendiri di hadapan jagat raya dan Yang Maha Pencipta. Sastra Jan Rahayu Ningrat Pangruat Ing Diyu adalah penanda bangsa yang mengerti dan memahami kesusastraan tingkat tinggi dan melambangkan tingkat kecerdasan, kebudayaan, dan keberadaban suatu bangsa.